Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ta'limus Sunnah karya Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pengagungan terhadap sunnah, dan juga beberapa ucapan dari kalangan para as-salaf seperti ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa 'amiltu bih wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti saya melakukannya, karena saya khawatir apabila saya meninggalkannya atau meninggalkan dari urusan beliau, perintah beliau, sunnah beliau, saya akan menyimpang. Demikian juga ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la ara atau la ra'ya li ahadin ma sunnati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pendapat bagi seseorang bersama dengan sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak berlaku pendapat seseorang. Kita harus mendahulukan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau menukilkan ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarani Abu Hanifah ibn Sammak ibn al-Fadl Asy-Syihabi qala haddatsani ibn Abi Dhi'b an al-Muqri an Abi Shuraih al-Ka'bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'am al-fath man qutila lahu qatil fa huwa bi khairai an-nadhrain in ahabba akhadha al-aqla wa in ahabba falahu kuwadun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah mengabarkan kepadaku Abu Hanifah Ibn Sammak. Ini bukan Abu Hanifah imam madhab, karena Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i itu tidak bertemu. Ini Abu Hanifah Ibn Sammak
Ibn al-Fadl Asy-Syihabi. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Ibn Abi Dhi'b dari Al-Muqri dari Abu Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda di tahun pembukaan kota Mekah, dan ini terjadi di tahun 8 Hijriyah, terjadinya Fathu Makkah. Nabi SAW bersabda, man qutila lahu qatil, siapa yang keluarganya terbunuh, fahuwa bi khairai an-nadharain, maka dia memiliki dua pilihan. Ini kalau ada orang yang keluarganya terbunuh, maka dia punya dua pilihan. Inna habba akhadal aql, kalau dia mau maka dia mengambil dia, mengambil dia, membayar mengambil denda, ini telah tentunya ditetapkan. Atau yang kedua, wa in habba falahu quwadun, kalau dia mau juga maka baginya qisas, dia boleh menuntut qisas. Ini orang yang terbunuh keluarganya, dia punya dua pilihan, boleh mengambil dia atau boleh menuntut qisas. Qala Abu Hanifah berkata, yaitu Abu Hanifah Ibn Sammak, qultu li Ibn Abi Dhi'b, saya berkata kepada Ibnu Abi Dhi'b, yaitu gurunya, atakhudhu bihadha ya Abul Harith, apakah engkau mengambil hadis ini wahai Abul Harith? Apakah engkau mengamalkan hadis ini? Fadaraba sadri, maka kata Abu Hanifah ketika beliau bertanya kepada gurunya, apakah engkau mengamalkan hadis ini? Maka fadaraba sadri, Ibnu Abi Dhi'b itu langsung memukul dadaku, wa saha alayya siyahan katsira wa nala minni, dan beliau berteriak dengan teriakan yang keras, dan beliau mencelaku, waqal, lalu kata Ibnu Abi Dhi'b kepada Abu Hanifah, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bi, saya telah menceritakan kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau bertanya, apakah engkau mengamalkan hadis ini? Nah, ini satu hal yang tidak layak bagi seorang murid menanyakan kepada gurunya, karena pasti dia amalkan, dia sampaikan, dia akan mengamalkannya. Jadi muridnya ini berkata, apakah engkau mengamalkan hadis ini? Maka sang guru pun memukul dadanya, atau dada muridnya, dan berteriak. Kemudian dia mengatakan, saya sudah sampaikan hadis, lalu engkau bertanya, apa engkau mengamalkannya? Kata beliau, na'am, iya, akhudun bih, saya mengambilnya, saya mengamalkannya. Wa dhalikal fardu alayya wa ala man sami'ah, dan itu adalah kewajiban bagiku dan juga kewajiban bagi yang mendengarnya. Siapa yang mendengarkan hadis maka wajib baginya untuk menerimanya. Inna Allah tara Muhammadan minan nas fahadahum bihi wa ala yadayhi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad dari kalangan manusia, fahadahum bihi, kemudian Allah memberi hidayah mereka melalui dia, melalui beliau, wa ala yadayhi, dan juga melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagaimana sebelumnya ada ayat yang kita baca yang dibawakan oleh penulis di surah An-Nur ayat 54.
Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaatinya, kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi melalui tangan beliau manusia mendapatkan petunjuk. Wakhtara lahum makhtara lahu wa ala lisani. Dan Allah memilih ya mereka apa yang dipilihkan dan juga melalui lisannya, lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah merupakan pilihan. Padahal ya yang merupakan pilihan Allah, pilihan ya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa'alal khalqi, maka wajib bagi makhluk ayat tabi'uhu, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib bagi manusia untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'iina aw dakhirin. Apakah itu dalam keadaan taat, tunduk, patuh atau terpaksa? Ridha atau tidak? Wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. La makhraja li muslimin min dzalik. Tidak ada jalan keluar bagi seorang muslim dari hal tersebut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Ya. Suka atau tidak suka, berat atau tidak berat. Ya. Ya, kecuali kalau misalnya ada udzur. Tangan kirinya tangan kanannya sakit, tidak bisa bergerak, ya, maka ya tentunya itu udzur. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh bagi seorang untuk makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya. Kenapa? Itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala, kata Abu Hanifah, wa ma sakata hatta tamannaitu ayyaskut. Kata Abu Hanifah, ya, beliau guru saya ini, yaitu Ibnu Abi Dhi'b, itu tidak diam. Tidak diam. Sampai saya berharap kalau dia diam. Ya, saking marahnya. Ya. Karena ya menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal hanya sekadar menanyakan. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya lebih dari itu? Ya, menghina ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan ya dan selainnya. Kemudian kata beliau, qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga berkata, ya, dan tentunya kita seperti di Indonesia ini ya kebanyakan ya mengikut mazhab beliau rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat, maksudnya para ulama ya dari masa ke masa telah sepakat bahwa siapa yang jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal ya baginya untuk meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Anna man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyad'aha liqauli ahadin. Siapa saja yang sudah jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, maka tidak boleh, tidak halal. Ya, artinya apa? Wajib untuk mengikutinya. Tidak boleh dia tinggalkan hanya gara-gara ucapan seseorang. Oh, ini ucapan si fulan, ucapan guru saya, ucapan ini. Padahal sudah jelas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ya. Qala al-Humaydi rawa Syafi'i yawman hadithan faqultu ata'khudhu bi ain. Mirip dengan yang sebelumnya. Ya, Al-Humaydi berkata bahwasanya satu hari Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Faqultu, maka kata Al-Humaydi, saya pun berkata, ata'khudhu bi, apakah engkau mengambil ini?
Apa engkau mengamalkan hadis ini? Ya, sama dengan ucapan Abu Hanifah tadi kepada gurunya. Ya, apakah engkau mengamalkan hadis ini? Jadi Al-Humaydi juga berkata kepada Imam Syafi'i, apakah engkau mengambil hadis ini? Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, ra'aitani kharajtu min kanisatin aw alayya zunnarun hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bi. Kata Imam Syafi'i kepada muridnya, apakah engkau melihat saya keluar dari gereja? Ya. Ini hardikan. Ya. Atau apakah engkau melihat bahwa pada diriku ini ada zunnar, ada ikat pinggang yang merupakan ciri khas agama lain yang saya pakai, sehingga apabila saya mendengarkan dari Nabi SAW, apabila saya mendengarkan sebuah hadis dari Nabi SAW, lalu saya tidak berpendapat dengannya. Apa maksudnya? Bahwasanya kalau itu adalah hadis dari Nabi SAW, pasti saya akan mengamalkannya. Tidak perlu diragukan, tidak perlu tanyakan, apa engkau mengamalkannya? Imam Syafi'i mengatakan, kamu lihat saya keluar dari gereja? Atau apakah saya ini memakai pakaian yang merupakan ciri khas agama lain sehingga engkau ragu? Lalu kata beliau, wasulila Syafi'i wa an mas'alatin faqal. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang sebuah permasalahan. Tentang sebuah permasalahan. Faqala, maka beliau berkata, ruya fiha kadza wa kadza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i ditanya sebuah permasalahan, maka beliau menjawab dengan dalil. Kata beliau, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begini. Sebagai jawaban. Sebagai jawaban. Jadi beliau menjawab, ini hadisnya, ini dalilnya, ini hadisnya, ini dalilnya. Faqala as-sa'il, maka sang penanya pun berkata, ya Aba Abdillah taqulu bi? Penanya pun berkata, wahai Abu Abdillah, ini kunya Imam Syafi'i. Apa engkau berpendapat dengan itu? Apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Farta'ana Syafi'i wa intafadha. Maka Imam Syafi'i langsung gemetar. Beliau gemetar dan beliau marah. Mendengarkan ucapan penanya tadi. Waqal, lalu beliau berkata, ya hada, wahai ini, maksudnya wahai penanya, ayu ardhin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bih na'am alayya as-sam'u wal basar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di bumi mana saya bisa berpijak? Langit mana yang meneduhi saya? Kalau saya meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, lalu saya tidak berpendapat dengan hadis tersebut, kira-kira di mana saya mau tinggal? Lalu kata beliau, na'am, iya, saya amalkan ini, alayya sam'u wal basar. Saya ini punya pendengaran dan saya punya penglihatan. Artinya apa? Bahwa ketika ada dari Nabi SAW, dengarkan, taati. Dengarkan dan taati. Ini sangat tegas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam masalah pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Kemudian beliau menukilkan juga Imam Ahmad. Kata beliau, qala Ahmad bin Hanbal, man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Ini
Ini bantahan keras terhadap ingkarus sunnah. Ya, ini juga sudah berlalu ucapan-ucapan para ulama. Siapa yang mengatakan, ya biarkan kami hanya mengambil Al-Quran saja, ya, kemudian meninggalkan sunnah. Ini orang-orang yang seperti ini di tepi jurang kebinasaan. Ya, dan orang yang mengingkari sunnah itu ada dua bentuknya. Ada yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Dan ada yang mengingkari hadis, ya, hadis tertentu saja, seperti hadis-hadis ahad, ya, dalam masalah akidah, ya. Nah, ini juga termasuk ingkarus sunnah, ya, termasuk ingkarus sunnah. Ya, innamal a'malu binniyat itu adalah hadis ahad. Ya. Dan itu disepakati oleh para ulama dari masa ke masa akan kesahihannya dan diterimanya. Iya. Termasuk juga, ya, misalnya hadis-hadis terkait dengan adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, ya. Itu hadis-hadis yang, ya, warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disepakati akan kesahihannya oleh para ulama. Tapi bersama dengan itu ada orang-orang yang mengingkari siksa kubur, ya, ada yang mengingkari siksa kubur. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau, qala al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu fil athari aw yuridul athar, ya, fattahimhu 'ala al-islam wala tashukka annahu sahibu hawan mubtadi'. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, apabila engkau mendengarkan seorang yang mencela athar, maksudnya hadis, ya, apabila engkau mendengarkan ada orang yang mencela hadis atau menginginkan untuk mencela hadis, maka fattahimhu 'alal Islam, curigai keislamannya, ya, karena seorang muslim, ya, itu tidak akan pernah mencela, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mencelanya, curigai, jangan-jangan dia penyusup, ya, jangan-jangan dia, ya, orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Lalu kata beliau, wala tashukka annahu sahibu hawan mubtadi', dan jangan kamu ragu bahwasanya dia itu adalah sahibu hawan mubtadi', dia adalah pengikut hawa nafsu, dan dia adalah pelaku bid'ah, ya, dia adalah pelaku bid'ah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, hendaknya kita betul-betul mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu al-Qasim al-Asbahani, qala ahlus sunnati minas salaf, idza ta'ana ar-rajulu 'ala al-athar yanbaghi an yuttahama 'ala al-islam. Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah berkata bahwa, ya, ahlus sunnah dari kalangan para salaf berkata, apabila ada orang yang mencela hadis, maka, ya, selayaknya dicurigai atas keislamannya. Nah, ini mirip dengan ucapan Imam Al-Barbahari tadi. Kemudian kata beliau hafizahullah, qala Muhammad ibnu Yahya, ya, rahimahullah, sami'tu Yahya ibnu Yahya, yakni Abu Zakaria At-Tamimi An-Naisaburi, yaqul adz-dzabbu 'ala sunnati afdalu minal jihad fi sabilillah. Oh, ini ucapan yang luar biasa. Kata Muhammad ibnu Yahya rahimahullah, saya mendengar Yahya bin Yahya, yaitu Abu Zakaria At-Tamimi An-Naisaburi rahimahullah berkata, adz-dzabbu 'ala sunnah,
membela sunnah atau adzabbu anis sunnah, membela sunnah, afdalu min jihadi fi sabilillah, itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Ya, kenapa kira-kira ini? Ya, karena orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya orang yang berilmu. Ya, orang yang betul-betul memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jihad di jalan Allah, ya, walaupun ini tanpa meremehkan jihad di jalan Allah, maksudnya jihad dengan tangan. Ya. Adapun jihad di jalan Allah, yaitu siapapun bisa ikut. Ya. Siapapun bisa ikut. Ya. Ada seruan dari penguasa untuk jihad, maka siapapun bisa ikut. Yang penting dia bisa angkat senjata, dia sehat, dia ini, ya bisa ikut. Ya. Tapi membela sunnah Nabi SAW, wah ini luar biasa. Inilah jihadnya para imam. Inilah jihadnya para ulama. Ya. Nah, maka hendaknya kita senantiasa membela sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Ya, membela sunnah Nabi SAW itu dengan cara mempelajarinya. Ini yang pertama. Jangan sampai kita menganggap ini adalah sunnah padahal bukan. Ya. Maka yang pertama, ya, kita mempelajarinya. Yang kedua, ya, kita membela sunnah Nabi SAW dengan mengamalkannya. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jangan minder, jangan canggung mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Orang semua misalnya makan sambil berdiri, kita makan sambil duduk. Ya. Di apa itu? Kadang ada pesta, ya, pestanya tidak ada tempat duduknya. Oh, semua makan sambil berdiri. Ya. Dan pernah saya hadir di pesta seperti ini. Saya tidak tahu kalau ternyata pestanya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Subhanallah. Ya, di sebuah hotel. Ya, datang di sana acara walimahan, acara pernikahan. Datang di sana, begitu sampai di sana orang pada ngambil. Ternyata makannya sambil berdiri semua. Hanya cari sudut-sudut. Ya, kita duduk di situ. Ya, orang semua makan sambil berdiri, subhanallah. Ya. Maka jangan canggung. Ya, mengamalkan. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang kedua, amalkan. Yang ketiga, ya, mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwakan. Ya. Sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada kaum muslimin akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kata beliau, qala Muhammad qultu li Yahya ar-rajulu yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahidu fa hadha afdalu minhu? Qala na'am bi katsir. Jadi kata Yahya bin Yahya tadi, ya, bahwa membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Ya. Maka ada yang berkata, yaitu Muhammad, ya, bin Yahya, berkata kepada Yahya, ya, ada orang atau seorang yang menginfakkan hartanya, ya, dia melelahkan jiwanya, dirinya berjihad, ya, lalu, ya, fahada afdalu minhu, ya, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lebih utama daripada hal yang disebutkan tadi, ya, menginfakkan hartanya, melelahkan jiwanya, ya, berjihad, ya. Terus ini masih lebih utama? Qala na'am, kata Yahya bin Yahya, iya, bikatsir, dengan banyak keutamaan. Ya, dengan banyak keutamaan. Ya. Tentunya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, keutamaannya sangat besar. Ya. Orang yang menghidupkan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang cinta kepada beliau.
Ya, orang yang cinta kepada beliau. Dan orang yang cinta kepada beliau, Nabi SAW sudah bersabda, almar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, tidak ada yang membuat saya lebih bergembira melebihi mendengarkan hadis ini. Iya. Tidak ada yang membuat saya lebih bergembira melebihi mendengarkan hadis ini. Kenapa? Saya tidak bisa beramal seperti amalannya Nabi SAW. Tidak bisa beramal dengan seperti amalannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi saya cinta kepada mereka. Dengan kecintaan tersebut, saya berharap bisa bersama dengan mereka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, qala Abu Abdullah Al-Qasim Ibnu Sallam rahimahullah, al-muttabi'u lis-sunnati kal-qabidi 'alal jamr wa huwa al-yawmu indi afdalu minad-darbi bis-suyufi fi sabilillah. Kata Abu Abdullah itu Al-Qasim bin Sallam rahimahullah, beliau berkata, orang yang mengikuti sunnah itu seperti berpegang atau memegang bara api. Mengikuti sunnah itu lebih seperti memegang bara api. Dan ini dirasakan jamaah yang dimuliakan Allah. Itu di masa itu, apalagi di masa sekarang. Wah, itu luar biasa, berat. Karena itu kata beliau, wahwal yaum, dan berpegang kepada sunnah hari ini di sisi saya itu lebih utama daripada memukulkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanpa mengesampingkan keutamaan jihad. Jihad itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jihad dengan tangan itu waktunya tertentu. Nanti ada instruksi dari pemimpin, dari penguasa kaum muslimin, atau ketika kaum muslimin diserang. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Tapi membela sunnah Nabi SAW ini setiap saat. Mempelajari sunnah Nabi SAW ini setiap saat. Demikian juga mendakwakan. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Nah, qala Al-Humaydi, kata beliau hafizahullah, Al-Humaydi berkata, wallahi la an aghzuwa haula'i alladhina yarudduna hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatahum minal atrak. Kata Al-Humaydi rahimahullah, demi Allah, sungguh saya memerangi orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW itu lebih saya sukai daripada memerangi sejumlah pasukan orang kafir. Jadi berperang, membela hadis-hadis yang ditolak oleh manusia. Itu kata Al-Humaydi, itu lebih saya sukai daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi tanpa mengesampingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terkait dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW, itu keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Kemudian terakhir yang dinukilkan oleh penulis di sini dari bab ini, qala Malik Ibnu Anas, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang mengendarainya dia akan selamat, dan siapa yang turun darinya, siapa yang tertinggal, dia pasti akan tenggelam.
Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ucapan-ucapan para ulama terkait dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mereka itu betul-betul mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita ambil sedikit fasal yang berikut. Kata beliau, fasal fi ta'jili uqubati man lam yu'azzimis sunnah. Pasal kesegeraan hukuman bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah. Pasal terkait disegerakannya hukuman bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi SAW. Jadi sebelum mendapatkan hukuman di akhirat, itu ada orang-orang yang sudah dihukum di dunia ini. Disebabkan karena apa? Karena meremehkan, karena memperolok-olok, karena mempermainkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis dari Salama bin Aqwa. Kata beliau, an Salamata ibnil Aqwa rahimahullah, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik. Qala la astati'. Qala lastata'ta. Ma mana'ahu illa al-kibr. Qala ma rafa'aha ila fihi. Dari Salama bin Al-Aqwa rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada orang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Ini hal yang tidak boleh diremehkan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Kalau dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, karena sungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Kita harus yakin bahwasanya syaitan itu ada tangannya. Dan mereka, syaitan itu makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Maka seorang muslim wajib menyelisihi syaitan. Karena itu kita sebagai orang tua, seorang pendidik, ketika kita melihat anak-anak kita makan, minum dengan tangan kirinya, maka hendaknya kita sampaikan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ishrab biyaminik, minum dengan tangan kananmu. Termasuk juga dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau menulis, nulis itu adalah hal yang mulia. Nulis ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya tangan kanan? Melakukan hal yang baik-baik, mengambil, memberi, berjabat tangan, termasuk apa? Menulis. Menulis itu hal yang baik atau hal yang buruk? Hal yang baik. Nulis, maka dengan tangan kanan.
Maka ketika anak kita misalnya ya ada kecenderungan untuk nulis tangan kiri, maka kita awasi, ya, supaya dia ya terlatih untuk menulis dengan tangan kanannya. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kiri misalnya. Dia tulis ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW dengan tangan kiri misalnya. Padahal yang dia tulis adalah ya, ayat Allah, hadis Nabi SAW, ya, basmalah, ya. Sementara tangan kiri itu digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Ngambil sampah, buang sampah, istinja dan seterusnya dari hal-hal yang kurang baik. Maka ini kita ingatkan, saya ingatkan kepada diri saya dan kepada semuanya, ya, untuk selalu mengawasi anak-anak kita agar selalu menggunakan tangan kanannya pada perkara-perkara yang baik, ya, termasuk makan dan minum. Itu yang paling pokoknya, memberi, menerima, berjabat tangan, ya. Kembali kepada hadis ini, ya. Jadi ada seorang yang makan dengan tangan kirinya, maka Nabi SAW, ya, bersabda kepadanya, ya, bersabda kepada orang tersebut, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Qala, kata orang tersebut, la astati', saya tidak mampu. Qala, kata Nabi SAW, lastata'ta, kamu tidak akan mampu. Ini doa keburukan untuk orang tersebut, ya. Ma mana'ahu illal kibar, tidak ada yang menghalangi orang ini untuk mengangkat tangan kanannya kecuali hanya kesombongan. Sebenarnya dia mampu, ya, sebenarnya dia mampu, tapi karena kesombongan dia memperolok-olok, ya, dia ingin memperolok-olok sunnah Nabi SAW, maka, ya, kata Nabi SAW, ya, lastata'ta, kamu betul-betul tidak akan mampu, ya. Maka orang ini tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke, ya, mulutnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hukuman yang disegerakan, ya, hukuman yang disegerakan terhadap orang tersebut, ya, hukuman yang disegerakan terhadap orang tersebut. Kemudian kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, naha ayyushraba min fi siqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut geribah, ya, mulut geribah, ya. Geribah ini apa? Ya, tempat minum, apa, tempat air orang terdahulu, ya. Iya, jadi apa? Ada itu, iya, yang biasa dibawa oleh pengembara sih. Tempat airnya ini, ya, pokoknya tempat air orang dahulu lah, ya. Maka ya teko atau cerek kalau di masa ini, ya, itu Nabi SAW melarang untuk minum langsung dari mulutnya, ya, langsung dari mulutnya. Tapi bagaimana caranya? Ya, tuangkan ke gelas, tuangkan ke gelas, iya. Kenapa? Ya, kita tidak, atau Nabi SAW melarang untuk minum langsung dari mulut geribah tersebut. Ya, tentunya banyak hikmahnya. Salah satu di antara hikmahnya apa? Jangan sampai ada ulat, ya, kan tidak kelihatan. Ada ulat langsung keluar, ya, kita, atau masuk di mulut kita, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan botol? Ya, botol yang ada di depan ini, ya. Wallahu ta'ala alam.
Ya, sebagian ulama mengatakan ya apa namanya? Ya, sama. Namun sebagian besar, dan ini wallahu taala alam, yang lebih ya kuatnya bahwasanya tidak sama. Kenapa? Karena botol ini jelas nampak, ya, kelihatan di dalam, ya. Yang kedua, ya, ukurannya juga kecil, mirip dengan gelas atau ini, ya. Ya, kalau ada hal yang ini, tapi kalau mau lebih hati-hati, ya, kalau ada gelas ya dituangkan ke gelas, ya, dituangkan ke gelas, ya. Tapi kalau tidak, insya Allah, ya, itu tidak masuk dalam hadis. Wallahu taala alam. Ya, karena itu tadi, ya, jelas airnya di dalam, apa yang ada di dalam itu, ya. Karena itu dikatakan di sini, ya. Jadi Nabi SAW melarang untuk minum dari, ya, mulut, ya, geribah, cerek dan yang semisalnya. Qala Ayyub, ya, Ayyub rahimahullah berkata, fa umbitu anna rajulan syariba min fihi siqa fa kharajat hayyatun. Kata Ayyub, saya dikabarkan bahwa ada orang yang minum dari mulut geribah tadi. Ya, ada orang yang minum dari mulut geribah. Fa kharajat hayyatun, tiba-tiba keluar ular. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cerek yang besar itu, ya, itu hendaknya dituangkan, jangan langsung diminum, ya, dari mulutnya, ya, apalagi lagi haus, ya. Tidak ada lagi, pokoknya langsung, ya, disikat, ya, apalagi dingin-dingin. Wah, nah, ini hal yang dilarang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita, ya, paling amannya pakai gelas, ya, kemudian kita minum, ya. Jangan sampai, ya, ketika kita minum ada hal-hal yang membahayakan, ada ulat, ada apa yang ini yang bisa langsung masuk ke, ya, perut kita, masuk ke mulut kita tanpa disadari, ya. Maka, ya, ini dua kisah, ya, yang menunjukkan akan bahayanya menentang, ya, meremehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih ada beberapa, ya, kisah yang disebutkan oleh penulis di sini. Di antaranya ada orang yang berjalan dengan menyombongkan diri, tiba-tiba ditenggelamkan di perut bumi, ya. Ada orang yang keluar dari masjid tanpa setelah adzan, ya, kan itu dilarang, kecuali ada hajat, misalnya pergi wudu, ya, batal wudunya kemudian keluar untuk pergi wudu tapi kembali, ya. Kalau langsung pergi, ya, ini tidak boleh, ya. Dan nanti akan disebutkan di sini ada orang yang seperti itu, ya, dilarang oleh Abu Sa'id atau Sa'id bin Musayyab, dilarang, jangan keluar setelah azan. Padahal orang ini mau pergi umrah atau haji, ya, mungkin rombongannya pergi, dia juga buru-buru pergi, dilarang oleh Sa'id bin Musayyab, jangan pergi, tapi tetap dia pergi. Akhirnya apa? Ya, tidak lama datang berita bahwasanya dia jatuh dari kendaraannya, kemudian diinjak, meninggal, ya, atau patah dari pahanya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga, ya, nanti akan disebutkan, ya, kan hadisnya itu, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan dia celupkan tangannya, ya, ke bejana sebelum dia cuci 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, ada orang bilang, saya tahu tanganku di mana bermalam, di tempat tidur. Wah, begitu dia ini, ya, seperti itu, ya, dia pergi tidur, ternyata bangun tangannya sudah masuk di pantatnya, ya.
Padahal itu mungkin hal yang gimana itu, masuk di pantat itu. Ya kalau masuk di mulut mungkin masih. Ini masuk di pantatnya, hukumannya sangat keras. Ya, bagi orang tersebut. Dan ada beberapa kisah yang lain insyaallah yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita meremehkan, ya, apalagi mencela, memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Kalau toh kita belum mampu mengamalkannya, ya, maka jangan kita meremehkan orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Mana tadi itu? Kayaknya saya pegang tadi, tapi sudah saya baca. Hukum wanita bercadar, ya, keluar memakai membagi-bagikan makanan di jalan, ya, kepada orang fakir, orang miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal perempuan itu di rumahnya. Ya. Salat saja itu perempuan di rumahnya. Itu yang paling utama. Ya, itu yang